Rossi having real difficulty finding a way through on number 68, Yoni Hernandez. No way through there as they run down on the brakes. There is no Rossi, brilliantly late on the brakes. He's finally past the South American, now up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive from Rossi. He's on the charge. Rossi on. Rins ungkap penyebab Martin gagal kalahkan Bagnaia di MotoGP 2023. Pembalap Italia, Francesco Bagnaia berhasil mempertahankan gelarnya pada 2023, yang diperjuangkannya hingga balapan terakhir di Valencia. Rival utamanya, Jorge Martin harus puas berada di posisi runner-up setelah banyak kesalahan dan kecelakaan. Bagnaia dan Martin bertarung dengan motor yang sama walau berada di tim berbeda. Martin sayangnya mengalami beberapa kesalahan terkait ban dan juga kecelakaan krusial ketika berada di puncak klasemen di MotoGP Indonesia. Menurut rekan senegaranya, Alex Rins, itulah momen kunci kegagalan Martin meraih gelar. Itu sangat disayangkan, kata Rins mengomentari kegagalan Martin, berbicara dalam wawancara dengan Marca.com. Dia mengalami masalah ban di beberapa balapan. Jika ban tidak berfungsi maka akan terjadi perbedaan besar, jelas Rins. Itu telah terjadi sepanjang tahun. Martinator mengalami kejadian buruk di Qatar dan tidak dapat diprediksi hal itu bisa terjadi. Itulah balapan. Namun kejatuhan yang dialami Jorge di Indonesia saat jelas-jelas memimpin juga menjadi pukulan telak. Saya pikir itu bisa menjadi kuncinya. Setidaknya itulah yang saya lihat, demikian pengamatan Rins. Rins sendiri akan bergabung dengan Yamaha mulai 2024 dan ada harapan baru untuk mengimbangi dominasi Ducati. Ducati dalam beberapa musim terakhir sangat kuat, bahkan tiga besar 2023 dikuasai oleh pembalap Ducati. Sedangkan Repsol Honda tak pernah tertarik rekrut Acosta. Keputusan pembalap Spanyol, Marc Marquez yang memilih untuk meninggalkan tim Repsol Honda di akhir 2023 sedikit menyulitkan pabrikan Jepang. HRC tak punya banyak waktu dan tak punya banyak pilihan untuk mencari pengganti. Ada rumor yang menyebut nama pembalap muda Spanyol, Pedro Acosta bisa menjadi kandidat yang tepat. Namun ternyata HRC tak pernah mempertimbangkan anak Mazaren itu. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig menegaskan bahwa pengganti Marquez harus yang sudah berpengalaman di MotoGP. Mereka tak berani mengambil dari kelas Moto2 karena sangat berisiko. Saya tidak pernah mempertimbangkannya, kata Puig dalam berita Marca.com. Kami tidak pernah mempertimbangkan untuk merekrut pebalap non-MotoGP untuk tahun berikutnya, karena kami menganggap bahwa dalam kasus Acosta atau Aldewer, mereka tidak memiliki pengalaman di MotoGP. Sambungnya menjelaskan. Jadi, ini adalah tahun pertama di mana alih-alih memberi kami data, pembalaplah yang menerima data dari tim dan kami tidak membutuhkannya. Kami membutuhkan seseorang yang sudah mengetahui apa itu MotoGP, bagaimana mengelola salah satu motor tersebut untuk menerima sesuatu dari mereka. Itu adalah prioritasnya, seseorang dari MotoGP dengan pengalaman tertentu. Bahwa ada pembalap Moto2 yang sangat cepat, kami tahu itu. Tapi sekarang adalah sebuah kesalahan untuk tahun depan, jika merekrut pembalap yang baru naik kelas, demikian Puig menjabarkan. Pada akhirnya Repsol Honda memilih pembalap Italia, Luca Marini dengan kontrak 2 musim. Pertama, tidak banyak pilihan. Kedua, kami menganalisis karirnya, Marini, baik di Moto2 dan MotoGP. Dan dia adalah pembalap yang sangat reguler, cukup analitis, muda dan dia adalah orang pertama yang menghubungi kami, dia dan grupnya, ketika mereka mengetahui bahwa Marc akan pergi, ujar Puig. Pengalaman Marini di kelas utama dengan Ducati diharapkan bisa membantu pengembangan Honda.